Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam kesempatan ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-50 membaca buku ini, Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul, karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, di mana beliau Dr. Hani Ahmad Fakih, dosen di Universitas Islam Madinah, menjelaskan bagian awal dari Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita di pertemuan ke-50, dan di pertemuan ke-50 ini kita membahas tentang Perang Uhud bagian yang kedua ya. Pada hari ini tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei tahun 2025 Masehi. Pembahasan kita akan membahas tentang mundurnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan rombongannya, dan juga nanti bagaimana Rasulullah mengatur tentaranya. Kita mulai dari yang pertama. Qala ruju'u Abdullah bin Ubay wa man ma'ahu athna at-tariq. Jadi kita akan membahas pembahasan pertama pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik, dia mundur ya. Dia mundur dan keluar dari perjalanan menuju ke Uhud di tengah jalan. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, wa kharaja ila Uhudin fi alfin. Pasukan kaum muslimin total 1000 awalnya. Falamma kana bi ba'di thariq, ketika kemudian di suatu jalan, tidak dirinci ya. In khazala Abdullah bin Ubay fi nahwi 300 ilal Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian in khazala itu in qata'a. Jadi memutus ya, dalam arti kemudian mundur dari perjalanannya menuju ke Uhud, di mana Abdullah bin Ubay membawa 300 orang. Qala wa istaqalla Rasulullah biman baqiya ma'ahu hatta nazala syi'ba Uhudin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung berangkat sendiri ya. Istaqalla itu kan sendiri ya. Kadang diartikan dengan terpisah, kadang diartikan dengan merdeka. Sehingga Rasulullah kemudian tanpa 300 orang bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Rasulullah kemudian itu maknanya istaqalla. Sehingga Rasulullah kemudian meninggalkan tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Faja'ala dhuhrahu ila Uhudin, dan menjadikan punggungnya ke bukit Uhud. Bukit Uhud. Wa nahan nas 'anil qitali hatta ya'muruhum. Dan Rasulullah melarang kaum muslimin untuk mulai berperang sebelum Rasulullah memerintahkan. Jadi tidak boleh memulai perang sebelum ada komando. Qala falamma asbaha ta'abba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qitali fi ashabihi. Ketika pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyiapkan sahabatnya untuk kemudian berperang. Ketika pagi hari. Wa kana fihim 50 farisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian khamsuna farisan wa kana fihim khamsuna farisan, ada 50 kesatria ya. Wa istamala ala rumad wa kanu khamsin, 50 kesatria tadi insyaallah yang berkuda ya, pasukan berkuda. Kemudian wa istamala ala rumad wa kanu khamsin Abdullah bin Jubair al-Ausi. 50 itu pasukan berkuda, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada 50 pemanah. 50 pasukan berkuda, 50 pemanah. Lalu kemudian menjadikan pemimpin pasukan pemanah adalah Abdullah bin Jubair al-Ausi. Abdullah bin Jubair al-Ausi. Nanti kemudian akan kita bahas lagi. Wa amaruhu wa ashabahu alla yataghayyaru min makanihim. Perintahnya Rasulullah kepada pasukan pemanah, jangan berpindah tempat. Tetap di tempatnya, jangan pindah. Apapun yang terjadi. Wa ayahfadu dhuhural muslimin, dan kemudian menjaga, melindungi punggungnya kaum muslimin. Melindungi punggungnya kaum muslimin, karena kalau kemudian diumpamakan,
Kalau misalkan kemudian diumpamakan di sini gunungnya, kemudian kaum muslimin ada di sini, maka harapannya adalah pasukan pemanah yang ada di atas melindungi kaum muslimin. Karena kaum muslimin menghadap ke depan sana. Menghadap ke depan sana. Sehingga kemudian punggungnya itu di belakangnya kaum muslimin itu ada pasukan pemanah untuk melindungi kaum muslimin. Baik, maksudnya seperti itu ya. Wa ayyutu min kibalihim. Kalau kemudian ada yang datang dari belakang mereka ya, dari belakang kaum muslimin, sehingga belakangnya kaum muslimin terlindungi. Belakangnya kaum muslimin terlindungi. Karena manusia seringkali tidak siap ketika diserang dari belakang. Sehingga yang dari belakang itu kemudian dilindungi oleh pasukan pemanah. Maksudnya seperti itu. Wa dhahara sallallahu alaihi wasallam yauma idzin baina dir'ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memakai dua baju besi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana Rasulullah memakai dua baju besi. Kita lanjutkan. Al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa kita sampaikan dari beberapa sisi. Tayyib. Dr. Hani Ahmad Faqih kemudian merinci sisi yang pertama. Qala qauluhu wa kharaja ila Uhud fi alfin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Uhud dengan membawa 1000 pasukan. Qultu hadza huwa adadu jaisil muslimin inda khurujihi minal Madinah hakadza dzakarahu Ibnu Ishaq. Angka 1000 ini yang disebutkan oleh para sejarawan Islam dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Jadi jumlah awal itu 1000. Wa huwal masyhur inda ahli al-maghazi kama qala al-Baihaqi. Dan jumlah 1000 ini masyhur dan ini juga kemudian yang dikatakan oleh Baihaqi rahimahullah. Ini poin pertama dari pembahasannya. Poin yang kedua, wa khabar ruju'i Ibnu Salul bi thulutsil jaish dzakaru Ibnu Ishaq wa Musa bin Uqbah biduni sanad. Adapun berita bahwa sejarah cerita bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian membawa sekitar 300 sepertiga ya. Waktu itu kemudian sekitar 300 orang. Maka cerita ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan juga kemudian Musa bin Uqbah tanpa sanad. Wa asluhu fil Bukhari. Tetapi kemudian asal dari cerita ini ada di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari disebutkan dengan lafadz lamma kharajan nabiyyu ila Uhud raja'a nasun mimman kharaja ma'ahu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju bukit Uhud, perang ke Uhud, raja'a nasun. Orang-orang itu kemudian kembali. Mimman kharaja ma'ahu. Ada yang kembali ke Madinah. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik, dan juga yang bersama dengannya, 300 orang. Qala Ibnu Hajar, hum Abdullah bin Ubay bin Salul wa man tabi'ahu. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa yang kembali ke Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan rombongannya. Baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa amarahu sallallahu alaihi wasallam lirumad alla yughayyiru makanahum thabata madhmunahu fis sahih. Adapun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan pemanah agar tidak beranjak dari posisinya, jangan kemana-mana, maka hal ini ada di Sahih. Wa fihi annahu qala, di mana Rasulullah mengatakan in ra'aitumuna takhattafana at-tayra fala tabrahu makanakum. Kalau kalian melihat kami, yaitu kaum muslimin yang ada di bawah, takhattafana at-tayr, disambar oleh burung. Barangkali maksudnya adalah diserang musuh. Fala tabrahu makanakum, maka jangan tinggalkan tempat kalian, tetap stay, tetap kemudian bertahan di tempat kalian. Hatta arsala ilaikum, sampai kemudian aku mengirimkan utusan kepada kalian untuk memberikan instruksi yang baru. Selama belum ada instruksi baru, tetap dengan instruksi lama, tidak boleh keluar dari posisi tersebut, apapun yang terjadi. Wa in ra'aitumuna huzimnal qauma wa ata'nahum fala tabrahu hatta arsala ilaikum. Kalau kemudian kalian melihat kami mengalahkan kaum, mengalahkan mereka, fala tabrahu hatta arsila ilaikum. Maka jangan juga kalian turun sampai aku mengirim utusan kepada kalian. Jadi apapun yang terjadi, menang atau juga sebelumnya kalah, tetap di posisinya, jangan kemana-mana. Kurang lebih itu perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang keempat dari Dr. Hani Ahmad Faqih, wa qauluhu wa dhahara baina dir'ain. Maksudnya adalah la bisa dir'an fauqa dir'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai dua baju besi.
Taib, memakai 2 baju besi. Jadi double ya. Taib. Dir'un berarti qabisun masnu'un min halaqatin minal hadid al-mutasyabik. Jadi dir'un ini, baju besi itu ya pakaian yang dibuat dari rangkaian besi yang kemudian disusun gitu ya untuk melindungi, yulbasu wiqayatan minasila. Yang digunakan untuk melindungi diri dari senjata ya. Taib. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, mudhaharatuhu baina dir'aini sahha fiha ahadits. Jadi Rasulullah SAW memakai baju yang double 2 itu disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Zubair bin Awam di Sunan Tirmidzi, di mana hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Dalam hadis ini katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, annad dalil ala annat tawakkul ala Allah la yakni tarku mura'atil asbab. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah bukan berarti kemudian menafikan sebab. Karena Rasulullah tawakal kepada Allah, tetapi mengambil sebab. Sebabnya kemudian memakai baju besi, bahkan sampai 2. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ini pembahasan pertama yang kita sampaikan terkait dengan bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul kembali ke Madinah membawa sepertiga, tepatnya 300 pasukan. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, tanzimuhu lil jaish wa isti'aradhuhu lisyabab. Rasulullah SAW mengatur pasukan dan kemudian Rasulullah mengabaikan sebagian pemuda. Taib. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan wa atal liwa Mus'ab bin Umair. Taib. Jadi Rasulullah SAW kemudian memberikan bendera, panji ya, kepada Mus'ab bin Umair. Wa ja'ala ala ihdal mujannabatain Az-Zubair bin Awam wa alal mujannabah al-ukhra Al-Mundhir bin Amru. Rasulullah SAW kemudian mengatur strategi pasukan, lalu kemudian menjadikan ada mujannabatain, 2 pasukan depan. Jadi salah satu dari pasukan depan itu dipimpin oleh Zubair bin Awam, satu lagi nanti dipimpin oleh Mundhir bin Amru. Mujannabah itu muqaddimah, bagian depan dari pasukan. Kemudian wa ista'rada syabab yauma idzin fa ajaza ba'dhum wa radda akharin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, mohon maaf, isti'rad tadi bukan mengabaikan ya, tapi kemudian ditawarkan. Jadi ustu'rida syabab, jadi ditawarkan beberapa pemuda. Fa ajaza ba'dhum wa radda akharin. Rasulullah menerima sebagian pemuda untuk ikut perang. Rasulullah kemudian menolak sebagian lainnya. Wa ta'abba'at Quraisyun aidzan wa hum fi 3,000 kama dzakarna. Kebalikannya terkait dengan persiapan yang Quraisy, maka Quraisy itu juga bersiap dengan pasukannya. Jumlah pasukannya itu total sekitar 3.000 pasukan. Kaum muslimin awalnya 1.000 jadi 700. Baik. Kemudian rincian dari pasukan Quraisy dalam perang Uhud, dari 3.000 orang tersebut, fihim mi'ata farisin, di antaranya adalah 200 pasukan berkuda. Faja'alu ala maimanatihim Khalid bin Walid, adapun kemudian pasukan sayap kanannya adalah Khalid bin Walid, wa ja'ala ala maisara Ikrimah bin Abi Jahal, adapun pasukan sayap kirinya dari pasukan Quraisy pada waktu itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Wa kana syi'aru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin amit. Jadi semboyan atau slogan yang dikumandangkan oleh kaum muslimin pada masa itu adalah amit. Amit berarti matikan atau bahasa kita mungkin bunuh gitu ya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Taib. Kita sekarang kemudian masuk dalam pembahasannya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah. Beliau mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa kita sampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, fi taqsimihi lil jaish ila maimanah wa maisarah. Ketika Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi maimanah, lalu kemudian maisarah, sayap kanan dan juga sayap kiri. Wa tartibuhu lisufuf, merapikan barisan. Wa ja'alahu ba'dur rumat fawqal jibal. Lalu kemudian meletakkan pasukan pemanah di atas gunung ya, di atas gunung sini, kemudian pasukan kaum muslimin di sini. Sehingga kaum muslimin menghadap ke depan sini, punggungnya itu kemudian mengarah ke gunung ya. Dilindungi oleh pasukan pemanah yang jumlahnya 50. Wa tawzi'uhu lil adwar wal muham baina sahabat.
di mana Rasulullah SAW kemudian membagikan, mendistribusikan adwar, peran ya. Adwar itu berarti fase, wal muham, dan juga kemudian muhimmah, peran, tugasnya. Dalilun ala makana yatamatta'u bihi sallallahu alaihi wasallam min maharatin harbiyah wa bara'atin askariyah fa'iqah. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW punya kecakapan perang dan juga kemudian kemampuan perang yang tinggi, yang unggul. Rasulullah kemudian seorang panglima yang hebat. Kemudian kita lanjutkan, ini poin yang pertama. Kita lanjutkan poin yang kedua, pembahasan tentang ini. Wa qawluhu wa ustu'ridu syabab yauma idin. Rasulullah SAW ditawarkan beberapa pemuda untuk bisa ikut perang Uhud pada masa tersebut. Fa'ajaza ba'dhum wa radda akharin. Rasulullah SAW kemudian menerima sebagian mereka dan menolak sebagian lainnya. Qultu qabila minhum itsnaini wa radda nahwal asyrah. Rasulullah SAW menerima dua pasukan, dua orang saja, dua pemuda saja. Wa radda nahwal asyrah, dan menolak sekitar 10 orang ya. Menolak sekitar 10 orang. Wa fi sahihain anna Abdullah bin Umar mimman rudda yaumaha. Pada hari itu, yaitu dalam perang Uhud, Abdullah bin Umar tidak ikut. Mungkin dianggap masih kecil ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa fi raddihi sallallahu alaihi wasallam li ghairil balighin yauma Uhudin dalilun ala rahmatihi wa syafaqatihi bil atfal. Hatta wa in kanat harban adilatan. Jadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak anak-anak yang sudah balik tadi dalam perang Uhud, maka hal itu menunjukkan bukti bahwa Rasulullah itu kemudian punya sisi penyayang, wasyafaqah, lembut ya, kurang lebih. Lembut kepada anak-anak. Walaupun kemudian perang itu adil. La kama yaf'aluhu tujjarul khurub al-yaum. Tidak seperti yang dilakukan oleh para pedagang perang hari ini. Alladzina la yatawanuna an istighlalil atfal fi khurubihim ad-damiyah wa zujja bihim fi at-tuniha. Di mana kemudian mereka para orang yang kemudian bermudah-mudahan untuk menyalakan perang, mereka itu kemudian layatawananun, tidak segan-segan ya, tidak segan-segan untuk kemudian memanfaatkan anak kecilnya dalam perang mereka yang berdarah, wazujju fihim fi at-tuniha, di mana kemudian mereka Azuj itu besi ya. Al-hadidah fi asfalir ram, besi di ujungnya tombak. Jadi kalau misalkan tombak itu seperti ini, maka zuj itu di sini. Azujju bihim fi utuniha. Jadi tidak kemudian mencelupkan besi ini fi atuniha. Atun itu mauqidunarul hammam. Jadi tempatnya api yang menyala. Jadi maksudnya orang yang kemudian bermudah-mudahan membawa anak kecil dalam perang, itu kemudian mereka seperti memasukkan ujung tombak itu ke tempatnya api yang menyala-nyala. Sehingga bagaimana mereka mudah sekali melakukan seperti itu. Seperti kemudian tidak peduli dengan keselamatannya anak-anak ya. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang keempat, wa qaulul musannif wa kana syi'aruhum yauma idzin amit. Syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin secara umum, syiarnya pada waktu itu adalah amit. Itu matikan, bunuh mungkin ya tepatnya ya. Untuk konteks kita ya. Bitikror, dengan pengulangan. Amit. Al-muradu bi syiar ma yuj'alu fil harbi alamatan baina afradil jais minal kalimat. Jadi syiar itu ya kayak slogan, semboyan ya. Hatta ya'rifa bihar rajul rafiqahu, sampai kemudian tahu temannya itu mana, lawannya itu mana, dari itu tadi, dari semboyan itu tadi. Taib. Wa hadza syiar dzakarahu kitabus sirah biduni isnad. Dan syiar ini, semboyan ini disebutkan oleh kitab-kitab sirah tanpa sanad. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 orang yang bersama dengannya itu mundur di medan perang. Hal ini kemudian barangkali disebutkan di dalam surat Al-Munafikun ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaquluna la yarja'na ilal madinati la yahrujannal a'azzu minhal adzal. Baik, dalam surat Al-Munafiqun tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga memerintahkan para pasukan pemanah jangan kemana-mana, apapun yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di sisi lain memakai baju besi. Ini maknanya tawakal itu harus dengan sebab. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi lain juga mengatur pasukan, dibuat sayap kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian membuat sayap kiri, kemudian merapikan barisan dan seterusnya. Kemudian juga ada pembagian tugas. Baik. Kemudian poin selanjutnya, bagaimana Rasulullah SAW ditawarkan beberapa pemuda ya untuk kemudian ikut dalam perang ini. Rasulullah SAW hanya menerima 2 orang, sisanya tidak diterima. Hal ini menunjukkan perhatiannya Rasulullah dan kelembutannya kepada anak-anak. Tidak bermudah-mudahan ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.